Assalamualaikum pemirsa. Jumpa lagi di Ngopi Disik, ngobrol pagi dialog Gersik yang tentunya menampilkan perbincangan menarik. Hari ini saya berada di Cafe Damar, di mana malam ini malam yang cukup bersejarah. Ada kegiatan dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Kabupaten Gresik yang malam ini menggelar acara Kafilog, Kafi dan Dialog. Di sini berbincang tentang penerapan KUHP nasional dan tantangannya. Ini menjadi penting bagi redaksi untuk menyampaikan hal ini kepada masyarakat umum karena pemberlakuan KUHP nasional yang akan diberlakukan pada 2 Januari 2026 ini tentu akan berakibat hukum kepada seluruh masyarakat yang ada. Banyak pasal-pasal baru yang menarik yang mesti kita simak dalam perbincangan nantinya. Bahwa hal ini punya imbas besar kepada masyarakat, menjadi concern bagi Ngopi Disik untuk menampilkan perbincangan ini secara live. Selamat menikmati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita semua sehat selalu. Kali ini YLBH Kabupaten Gresik menyelenggarakan Kofilog, ngopi sambil berdialog. Nah, tema kali ini mengenai penerapan KUHP nasional dan tantangannya yang tentunya nanti dibuka oleh Ketua YLBH secara langsung karena beliau yang menginisiasi terselenggaranya kegiatan ini. Kepada Al-Usuli SMA dipersilakan untuk buka biar sah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para undangan yang meluangkan waktu bisa hadir di Kofilog, Kofi dan Dialog pada malam hari ini. Kemudian yang saya hormati kawan kita, sahabat Dita Aditya SMH jauh-jauh dari Jakarta meluangkan waktunya bisa berdiskusi, bisa ngopi bareng pada malam hari ini. Kemudian yang saya hormati guru saya, senior saya, yaitu Gus Saiku, dan juga meluangkan waktunya bisa hadir pada forum kali ini. Sahabat-sahabat, ibu-ibu, para undangan bahwa Kofilog ini mungkin dalam dialog membahas KUHP ini pertama kali di Kabupaten Gresik. Ini adalah perdana di Kabupaten Gresik. Karena apa? Karena tanggal 2 Januari 2026 KUHP yang lama sudah tidak berlaku, kemudian diganti KUHP yang baru. Mungkin nanti bisa dijelaskan banyak perubahan yang kemudian harus diterapkan di KUHP yang baru ini. Jadi penyesuaian kan gitu. Nah, kalau penyesuaian kan maka butuh dialog atau diskusi rutinitas. Dan Kafilog ini mungkin nanti bisa rutinitas per bulan untuk memperdalam di KUHP yang baru kan gitu. Nanti tidak mungkin dalam 2-3 jam ini sampai tuntas kan gitu. Mungkin butuh beberapa diskusi per bulan untuk mendalami KUHP yang baru ini. Kemudian juga pada bulan November ini saya juga lupa baru pikiran bahwa terbentuknya YLBH bulan November, Oktober November 3 tahun. 3 tahun YLBH Kabupaten Gresik Jawa Timur ini alhamdulillah sudah mendapat kepercayaan dari masyarakat kan gitu kan, dari pihak institusi Polres, Kejaksaan maupun pengadilan. Mudah-mudahan aktivitas teman-teman YLBH ini advokat maupun yang magang bisa mengabdikan diri sesuai bidang hukumnya. Kemudian
nanti langsung dialog dengan narasumber kita. Mudah-mudahan dialog ini bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Dan para undangan yang hadir langsung pesan kopi. Itu ada banyak menu, bisa langsung pesen kan gitu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kekurangan fasilitas tempat, kemudian makanan, minuman dengan keterbatasan kita. Kan gitu. Karena kita tidak ada subsidi dari manapun. Ini ulang kan gitu kan. Narasumber dewe kan. Kalau dewe kan itu. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sambutan yang sangat penuh dengan makna dari Ketua YL Kabupaten Gresik. Di sebelah saya, sebagaimana sudah disampaikan oleh Ketua tadi, Dita Aditya atau biasa disapa oleh Bang Adit, kemarin tanggal berapa Bang? Waktu mengikuti kegiatan KUHP nasional sosialisasi Oktober diselenggarakan di mana, Bang? September Oktober itu diselenggarakan di BPSDM, Balai Pengembangan Sumber Daya Manusia dari Kementerian Hukum. Nah, kita karena temanya ataupun kegiatannya namanya vlog, kita nyanyi ya terkait berdiskusi. Nanti saya sebagai pemantik akan memberikan case ataupun beberapa pertanyaan nanti saya lemparkan ke para hadirin yang ada di sini. Gitu ya Bang. Nah, pertanyaan yang pertama itu menyangkut KUHP nasional. Apa sih Bang yang menjadi perbedaan antara KUHP yang kemarin dengan KUHP yang akan berlaku di tanggal 2 Januari mendatang? Karena memang sempat jadi kontroversi beberapa pasal ataupun anggapan-anggapan yang diberi berita. Barangkali Abang bisa menyampaikan apa beda paradigma ini? Ya, jadi sebenarnya ya, ini kan banyak juga sebetulnya ada Gus Wahab dan senior macam lainnya tentunya yang memang menurut saya masih jauh lebih baik daripada saya untuk menyampaikan hal-hal seperti ini. Namun saya coba untuk menyampaikan apa yang saya dapat dari pelatihan TOF implementasi KUHP 2023 ini yang diselenggarakan oleh tadi BPSDM dari Kementerian Hukum. Nah, mungkin sejarah awal kenapa sih bisa ada TOF implementasi KUHP ini? Jadi TOF implementasi KUHP 2023 ini memang ini peserta yang memang dipanggil oleh BPSDM Kementerian Hukum untuk sebagai agen sosialisasi terhadap masyarakat terkait dengan berlakunya KUHP di tanggal 2 Januari 2026. Yang mana kita sama-sama tahu semua KUHP nasional itu sudah diundangkan pada tahun 2023 sebagai Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023. Nah, hal yang paling dasar, kenapa sih atau apa sih perbedaan antara KUHP yang baru dan KUHP yang lama? Tentunya kalau kita bicara secara umum dulu bahwa dari jumlah pasal aja udah jelas berbeda. Di mana KUHP nasional itu kurang lebih sekarang berjumlah 624 pasal. Nah, kalau KUHP yang lama itu hanya kurang lebih 563 pasal. Artinya memang ada selisih kurang lebih 100 pasal yang baru di dalam KUHP nasional di tahun 2023 yang berlaku nanti di tanggal 2 Januari 2026. Kenapa KUHP nasional ini begitu penting untuk disosialisasikan atau setidak-tidaknya tahu kapan sih ini mulai berlaku? Karena memang ada spare waktu 3 tahun dari tahun 2023 ke 2026. Di situ sebetulnya ajang untuk sosialisasi dari pemerintah. Nah, saya pun kaget pada saat mengikuti TOF implementasi ini. Kenapa? Karena dari satu angkatan saya itu di angkatan 6, kebetulan di angkatan 6,
Itu pengacaranya cuma satu orang, Pak. Gitu, Cak. Jadi pengacara itu cuma satu orang, sisanya itu ada dari Polri, ada dari kejaksaan, ada dari hakim, bahkan hakim justisial, yaitu hakim yang memang mendrafting soal putusan-putusan atau apa namanya konsep-konsep putusan. Terus ada juga dari kementerian-kementerian, ada Kementerian Hukum, ada dari BPHN, ada dari apa namanya Kementerian Imigrasi, yaitu PK Bapas. Jadi banyak sekali memang yang diberikan apa namanya pemahaman terkait dengan KUHP 2023. Nah di situ saya bertanya-tanya, kenapa advokat nggak ada? Atau setidak-tidaknya apa namanya masyarakat pada umumnya kok nggak ada? Karena memang KUHP ini kan akan menyentuh langsung nih kepada seluruh elemen di masyarakat, tidak hanya kaitannya dengan penegak hukum, tapi dengan semuanya. Nah dari situ saya bertanya-tanya, tapi akhirnya saya coba pahami, ternyata memang TOF itu adalah merupakan agen sebetulnya untuk menyebarkan yang melalui hal-hal yang seperti tadi Mas Hudi sampaikan. Ya kita sebagai alumni dari TOF yang menyampaikan, walaupun memang kalau secara keilmuan jauh lah saya rasa lebih senior dari senior-senior, bapak-bapak ibu-ibu yang lebih senior lah di sini daripada saya. Nah tentunya saya hanya bisa menyampaikan atau memberikan sedikit pemahaman yang memang kaitannya dengan implementasi KUHP 2023, seperti itu. Artinya tepat sasaran kegiatan ini ya Bang? Ya tentunya memang ini kan harus disampaikan ya. Bahkan kadang ketika saya tanya di jalan aja, tahu nggak sih KUHP yang baru nanti akan berlaku, nggak tahu. Bahkan yang sehari-hari, pasal yang sehari-hari kita gunakan yang paling mendasar lah untuk advokat, misalkan yang namanya penipuan atau perbuatan curang itu kan 378. Iya. Yang kayak gitu-gitu itu nanti udah berubah. Udah bukan soal 378, bahkan ada perubahan makna nanti di situ, ada perubahan unsur. Kalau kita bicara lebih detail lagi ya, seperti itu. Nah nanti kan bisa dibahas lebih lanjut, saya akan menanyakan, begini Bang, di jagat sosial media kemarin itu sempat ramai terkait pasal santet. Nah di sini itu diatur di pasal 252 ayat 1, saya bacakan ya Bang, biar hadirin-hadirin di sini juga bisa mengetahui. Karena kemarin tuh ramenya itu bagaimana bisa membuktikan pelaku ataupun orang yang melakukan santet ini, bagaimana pembuktiannya, itu kan yang sempat ramai kemarin. Lah sedikit saya bacakan bahwasanya di pasal 252 itu setiap orang yang menyatakan dirinya mempunyai kekuatan gaib, memberitahukan, memberikan harapan, menawarkan ataupun memberikan bantuan jasa kepada orang lain bahwa karena perbuatannya dapat menimbulkan penyakit, kematian atau penderitaan mental atau fisik seseorang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori 4. Artinya begini Bang, tahun-tahun ke belakang itu kita mengetahui sebuah peristiwa ponari. Yang batu itu, artinya ponari itu tidak beriklan kalau dia itu bisa menyembuhkan karena dia hanya berdiam diri. Yang mengiklankan itu adalah orang-orang sekitar. Lah bagaimana pasal itu bisa menjerat ponari kalaupun di tahun-tahun ke depan itu terjadi seperti itu? Iya tentunya kalau kita bicara pasal per pasal, memang itu kan soal dogmatika hukum ya, artinya bahwa penerapan pasal. Nah kita juga tidak bisa bahwa hukum pidana khususnya itu tidak menerapkan asas analogi. Artinya dalam satu perkara dengan perkara yang lain juga tidak sama. Siap. Tapi memang bisa diterapkan dalam konteks unsur-unsur dari delik dari pasal itu sendiri. Contoh, tadi dikatakan bahwa barang siapa melakukan menawarkan ya, penawaran artinya memang penawarannya sebetulnya deliknya itu bukan apa namanya perbuatannya melakukan santet atau perbuatannya melakukan penyembuhan orang, memberikan harapan dan lain-lain, bukan perbuatan itu. Tapi proses penawarannya, walaupun memang itu ditawarkan oleh orang lain. Nah, apakah kemudian orang yang lain yang menawarkan, misalkan mempromosikan tanpa ada hubungan hukum, ya itu juga apakah bisa masuk dalam unsur delik itu? Saya rasa tidak. Karena memang bukan beliau sebagai pelaku yang melakukan peristiwa penawaran. Tapi dia tidak menawarkan, tapi dia juga yang melakukan kegiatan tersebut.
Nah, yang dimaksud dalam pasal santet itu atau yang banyak orang bilang pasal santet, dia kan menawarkan di mana dia sebagai pihak yang memang bisa menyembuhkan atau dia sebagai pihak yang memang bisa membuat suatu peristiwa yang dalam tanda kutip goib. Kan gitu. Jadi memang unsur-unsur delik itu memang harus diuraikan secara ketat. Nah, yang paling penting dalam proses sosialisasi ini adalah kaitannya dengan gambaran umum dari KUHP itu sendiri. Ya. Karena apa? Kalau kita bicara pasal per pasal tentunya itu soal implementasi atau dogmatika hukum. Di mana ketika memang unsur itu dijabarkan juga bisa selesai. Tapi kalau kita bicara perbedaan yang paling signifikan mulai dari tujuan dari pemidanaan, apa sih tujuan pemidanaan di KUHP yang baru, atau apa sih perbedaannya tujuan pemidanaan yang baru dengan yang lama. Nah, jadi yang paling mendasar itu gini Mas Iqbal. Begini Bang, saya potong sedikit. Menarik tadi ketika Abang menyampaikan ada perbedaan. Apakah di KUHP yang baru ini ada penyebutan dengan sengaja? Iya. Kalau di KUHP lama kan ada. Betul. Nah, memang itu juga kemarin yang menjadi konsentrasi dalam proses pelatihan ya. Jadi di dalam KUHP 2023 itu nanti sudah tidak ada lagi frasa dengan sengaja. Namun tanpa adanya frasa dengan sengaja, tapi itu tetap harus dibuktikan oleh pihak kejaksaan. Contoh misalkan dulu barang siapa dengan sengaja melakukan penggelapan atau dan lain-lain lah. Nah, itu kan harus diunsur delik dalam dakwaan itu kan harus dijabarkan tuh. Barang siapa dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum, mengambil barang sesuatu baik sebagian atau seluruhnya. Ya. Nah, itu kan harus barang siapa dengan sengajanya ini kan harus dibuktikan. Nah, dalam KUHP yang baru memang itu tidak disebutkan, tapi memang harus dibuktikan. Tetap harus dibuktikan karena balik lagi kepada asasnya pada hukum itu kan menganut pada dua makna. Yang pertama mens rea dan actus reus, di mana ada niat, di situ juga harus ada perbuatan. Niat tanpa perbuatan tidak dapat dipidana. Perbuatan tanpa niat juga merupakan hal yang lain. Itu kan bisa juga kealfaan, kelalaian dan lain-lain. Ya. Ya, karena memang ini Coffeelog ya Bang. Jadi saya juga membuka beberapa 3 pertanyaan dari audien yang hadir di sini. Barangkali ada yang bertanya dari Cak Ali, dari Ketua Young Lawyer Komite, dari Cak Wahab. Artinya kan hadirin yang di sini hadir itu bersentuhan langsung dengan KUHP nantinya kan Bang. Ini ada pertanyaan Bang. Aduh, kalau ini kayaknya jangan pertanyaan, gue ngobrol aja kayaknya. Kok jadi sungkan saya sama senior-senior. Terima kasih Bang Adit dan teman-teman. Yang jelas saya cuma ingin tanya sedikit saja. Sejauh mana KUHP baru ini mempunyai bermulti daya hukum, artinya living law-nya seperti apa? Itu yang pertama. Yang kedua, kami melihat bahwa KUHP yang baru ini wataknya masih watak lama, karena masih ada pasal karet. Yang itu justru semakin bahaya. Gitu. Kalau kita lihat yang baru ini, masih ada pasal karet yang kemudian frasa tidak adanya kesengajaan itu bisa masuk ke pasal karet. Nah, menurut Bang Adit sejauh mana kita bisa menghindar dari yang namanya pasal karet? Karena mohon maaf kita ini kan sering kena pasal-pasal karet itu. Dan ini kan watak KUHP yang ditinggalkan oleh penjajah. Tapi sampai detik ini itu masih dipakai. Masih ada dalam KUHP yang baru ini. Nah, mungkin 2 hal itu Bang Adit. Ya, nah ini Gus Wahab ini memang pintu gerbang saya masuk ke Gresik sebetulnya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian ya izinkan saya menjelaskan ya kita diskusi. Pertama memang kalau kita bicara living law memang ada hukum adat ya. Hukum adat yang memang mulai berlaku nih, yang memang mulai diatur di dalam KUHP yang baru. Jadi hukum yang hidup di masyarakat ini khususnya dalam konteks adat itu sudah mulai diakui di dalam KUHP baru dengan cara seperti apa bahwa diakui adanya hukum adat di mana nanti turunan dari hukum adat tersebut itu dalam bentuk peraturan pemerintah. Di mana peraturan pemerintah inilah nanti yang memang mengatur secara rinci adat-adat apa aja sih yang memang bisa dilakukan proses pemidanaan dalam konteks
hukum pidana. Nah, jadi itu sudah terakomodir sebetulnya Gus, cuman nanti kaitannya dengan turunannya itu memang ada di peraturan pemerintah, tidak diatur secara generali di KUHP. Nah, yang kedua, saya coba tadi bahas lagi apakah KUHP ini sudah mampu membedakan atau melepaskan diri dari dari konsepsi pidana zaman kolonial. Jadi seperti ini Bapak Ibu sekalian, kalau saya coba dalami, memang kalau kita bicara yang terjadi di lapangan itu ada namanya lex talionis, bahwa hukum itu sebagai alat balas dendam. Coba Bapak Ibu sekalian sekarang tanya di pinggir jalan atau kepada pihak yang memang menjadi korban pelaku tindak pidana, tanya aja. Misalkan ada ibu-ibu, Bu, dia menjadi korban pelaku pencurian. Bu, apa sih harapannya terhadap pelaku pencurian yang mencuri barang Ibu? Yang paling sering saya dengarkan atau saya dapat jawaban itu cuma satu, hukum dia sebagai seberat-beratnya. Hukum dia sebagai seberat-beratnya, penjara dia seberat-beratnya. Apalagi kalau kita bicara misalkan penganiayaan, kalau perlu hukuman mati kan gitu. Kira-kira pelaku ini. Nah, itulah konsepsi dari lex talionis itu tadi, bahwa hukum itu bukan sebagai ajang balas dendam nantinya. Makanya kenapa kalau kita semua lihat KUHP yang baru itu selalu ada beberapa yang memang dialternatifkan dengan denda. Tidak harus selalu melulu dengan pidana. Dialternatifkan dengan denda kategori 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, dari denda tersebut, jadi kalau kita balik lagi kalau dulu itu di KUHP yang kolonial itu namanya Memori van Toelichting. Memori van Toelichting itu kan sejarah adanya, kenapa sih adanya pasal ini? Nah, kalau yang di KUHP baru salah satu diantaranya adalah menurunkan tingkat kepenuhan dari lembaga pemasyarakatan. Jadi kalau kita coba riset ya, kalau kita coba lihat itu lapas itu udah hampir overcrowded sekarang. Nah, makanya pemerintah dalam hal untuk menurunkan proses overcrowded tersebut memang dalam konsepsi KUHP yang baru ini dia dialternatifkan dengan denda. Jadi tidak melulu soal pidana penjara. Bahkan ada juga yang namanya sanksi pidana sanksi kerja sosial. Nah, selain memang denda, ada juga pidana kerja sosial. Tapi tidak semua. Kembali lagi tadi saya sampaikan bahwa itu terkait dengan pidana-pidana tertentu yang memang dulu itu bersifat pelanggaran, sekarang menjadi kejahatan. Karena di KUHP tahun 2023 yang nanti berlaku di 2026 itu hanya ada 2, ketentuan umum dan kejahatan. Kalau kita bicara KUHP yang kolonial itu kan ada 3, ketentuan umum, pelanggaran, dan kejahatan. Nanti nggak ada yang namanya pelanggaran, tapi ada kejahatan, hanya kejahatan. Tidak ada yang berbicara pelanggaran lagi. Nah, itulah salah satu diantaranya kenapa sih pemerintah sekarang selalu mengatakan bahwa ya saya bukan merepresentasikan pemerintah, tapi saya coba mencerna apa sih yang dimaksud dengan berbeda dengan KUHP kolonial. Salah satu diantaranya itu bahwa hukum sudah bukan dijadikan alas balas dendam. Jadi hukum itu memang hanya sekarang ya untuk pemidanaan tapi bukan untuk balas dendam. Gitu loh. Nah, itu yang menjadi perbedaan utama apa yang mendasari KUHP lama dan KUHP baru. Nah, dari situ ya kesimpulannya bahwa kalau saya menyimpulkan ya salah satu diantaranya karena overcrowded, yang kedua adalah ya tentunya pendanaan terkait dengan lembaga pemasyarakatan kan, kalau semakin banyak napi ya seperti itulah keadaannya. Nah, untuk pertanyaan yang kedua itu tadi kaitannya dengan pasal karet. Nah, memang kalau pasal karet Gus Wahab ya itu kan kita juga terlihat dari persepsinya masing-masing ya. Apakah ini memang bisa dikatakan sebagai pasal karet atau tidak? Nah, tentunya banyak pembaharuan sebetulnya di KUHP yang baru mulai dari kosakata, nomenklatur dan lain-lain yang memang itu merinci apa sih yang dimaksud dengan ini, apa sih yang dimaksud dengan itu, sehingga yang namanya pasal karet itu sudah diminimalisir lah, diminimalisir untuk tidak ada lagi. Bahkan kalau kita bicara perbuatan tidak menyenangkan yang memang sudah dianulir oleh Mahkamah Konstitusi, khusus untuk perbuatan tidak menyenangkan ya kalau pasalnya masih ada, tapi frasa perbuatan tidak menyenangkan itu kan sudah dihapus. Nah, itu juga udah nggak ada kalau saya lihat kemarin Gus di KUHP yang baru
Sehingga ya kalau kita bicara apakah itu pasal karet atau tidak, ya kembali lagi sebetulnya ke soal pembuktian ya Gus ya. Kembali lagi kita bicara soal apa materi dari perkara itu sendiri, apakah memang bagian dari apa pasal karet atau kriminalisasi atau tidak. Nah tentunya kalau kita bicara KUHP yang baru juga banyak hal-hal yang baru yang mulai diatur nih. Kayak contoh kayak kemarin itu kohabitasi. Kohabitasi itu adalah tinggal bersama yang dulu memang tidak diatur dalam KUHP kolonial, tapi di KUHP nasional ini dia sudah mulai diatur. Nah, kohabitasi ini juga banyak sebetulnya nanti rentetannya, ya mohon maaf kayak pernikahan siri, itu juga kan bisa di dalam kategori Lah ya. kohabitasi. Sebentar Bang, ada hal yang menarik tadi ketika Gus Wahab tadi menyampaikan pasal karet lah. Terkait berzinahan itu kan juga salah satu anggapan masyarakat awam itu menganggap pasal ini juga pasal karet. Artinya ketika KUHP lama ya yang bisa melaporkan terkait perkara perzinahan itu adalah suami ataupun istri. Lah ketika kita membaca pasal di KUHP nasional ini ada hal yang menarik yang bisa melaporkan itu suami atau istri dan salah satunya juga orang tua. Lah artinya ketika yang melaporkan orang tua secara pandangan hukum pasti kita menyepakati untuk melindungi anak-anak. Nah apakah terkait perzinahan ini juga bisa melaporkan ketika orang itu dewasa? Ya, jadi memang nah perzinahan ini sendiri kan sebetulnya udah lepas ya. Kalau di KUHP yang kolonial itu kan memang perzinahan itu salah satunya harus terikat hubungan suami istri. Salah satunya harus terikat. Kalau tidak terikat sama-sama dewasa berarti kan bukan dalam konteks perzinahan. Nah, ya bebas. Nah, tapi kemudian dalam KUHP yang baru mengisi kekosongan hukum yang dulu tidak ada di dalam KUHP kolonial, maka itu tidak hanya suami atau istri, orang tua dan atau anak. Nah, kami mengasumsikan pada saat itu kenapa harus ada anak? Ternyata dalam konteks untuk melindungi atau mengisi kekosongan hukum yang kaitannya dengan seseorang yang memang sudah berstatus janda atau duda. Nah, kenapa harus ada anak? Kami juga pada saat itu bertanya, kok ada anak? Apa itu? Maksudnya orang tua atau anak? Jadi yang pertama itu kan suami atau istri. Ya. Yang kedua orang tua atau anak. Ya. Nah, kenapa anak? Kalau kita bicara sama-sama memang di luar perkawinan ternyata memang untuk menutupi kekosongan hukum di mana ada seseorang yang berstatus janda atau duda yang memang sudah memiliki anak yang dewasa. Gitu. Ya. Ada yang mau bertanya lagi? Pak Saiku? Monggo. Ya, selamat malam. Malam Bang, ya Bang. Saya mau tanya tentang KUHP yang baru ini di 2026. Bagaimana tanggapan Abang tentang perlindungan hukum bagi pekerja buruh atau pabrik tentang KUHP yang baru ini, Bang? Iya, tentunya kalau kita bicara buruh berarti kan leg spesialis ya Bang ya. Mohon izin karena memang leg spesialis dia tetap mengajunya pada Omnibus Law juga kan dia sudah diatur. Kalau kita bicara KUHP artinya memang kita berbicara yang secara umum Abang. Mohon izin sehingga ketika memang dia backgroundnya buruh ataupun memang dalam pekerja sosial atau pekerja lainnya ya tetap memang berlaku KUHP pun demikian dengan yang berstatus PNS dan lain-lain. Tetap memang keberlakuannya kaitannya dengan KUHP. Tapi kalau kita bicara dalam konteks perburuhannya, dalam arti di sini adalah dalam lingkungan kerjanya, tetap dia mengacu kepada leg spesialisnya. Contoh kayak misalkan pemutusan hubungan kerja dan lain-lain, tentunya tidak dalam masuk konteks KUHP. Nah kalau kita bicara KUHP, mau latar belakangnya buruh, mau latar belakangnya advokat, mau latar belakangnya PNS sekalipun, ya tetap memang berlakunya KUHP karena memang yang diatur ini kan hukum yang memang berlaku secara umum Bang. Nah sehingga kalau kita bicara perlindungan karena ini sifatnya adalah equal, jadi karena ini itu sama semuanya di dalam KUHP, makanya begitu penting KUHP ini disosialisasikan tanpa harus melihat background karena memang keberlakuannya untuk semua Bang. Gitu. Nah, konsepsi KUHP ini kan bukan untuk melindungi sebetulnya, tapi dia untuk mempidanakan atau mengkriminalisasi suatu perbuatan yang memang dilarang gitu.
Nah, sehingga bukan untuk dalam konteks membatasi bahwa oh ini ada hak yang memang harus dilindungi. Bukan dalam konteks itu Bang, mohon izin, tapi memang untuk mengkriminalisasi suatu perbuatan yang memang dilarang melalui hukum yang berlaku di Indonesia. Seperti itu Abang, mohon izin. Terjawab. Barangkali ada penanya. Oke, terima kasih. Diskusi ini sangat ganyang sekali ya. Artinya teman-teman di dalam forum ini sedikit banyak telah mengetahui atau membaca terkait KUHP baru. Cuma saya flashback ke belakang bahwa KUHP baru ini diketok di tahun 2003, ini juga banyak penolakan. Artinya ada perubahan-perubahan yang sifatnya apa ya, maksudnya menganulir terkait dengan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi, kan gitu kan. Ada beberapa hal yang kemudian dari aktivis maupun dari pakar-pakar hukum menolak terkait KUHP ini. Salah satunya yaitu mengkritik terhadap presiden. Itu kan ada. Artinya di dalam putusan Mahkamah Konstitusi itu perbuatan itu tidak ada masalah. Artinya ada pembebasan terhadap otokritik terhadap presiden. Tetapi di dalam KUHP yang baru ini itu dimasukkan kemudian tetapi sifatnya delik, kan gitu kan. Sifatnya delik, presiden itu bisa mengadukan, tapi sifatnya delik. Lah, ini juga menjadi kelemahan. Kemudian yang kedua bahwa hukuman mati, ya kan? Hukuman mati itu juga masa percobaan. Kalau 10 tahun itu, kalau misal diputus hukuman mati kemudian 10 tahun itu dianalisa bahwa perbuatannya baik, maka bisa seumur hidup atau 20 tahun kan gitu. Nah, artinya dalam KUHP yang baru ini banyak pasal-pasal yang menjadi kelemahan terhadap satu tadi kebebasan terhadap presiden, ya kan. Kemudian yang kedua terhadap penilaian perbuatan semisal hukuman mati itu. Nah, itu bagaimana pandangan Bang Adit terkait dua pasal itu saja? Itu kan yang sangat viral sekali kan itu kan, sangat viral sekali. Mulai KUHP baru ini dibahas. Mungkin itu. Ya, pertanyaan yang sangat menarik. Ada sedikit beberapa pertanyaan sisipan juga Bang, menyambung dari pertanyaan dari penanya tadi. Kenapa sih KUHP baru ini harus dipaksa untuk diberlakukan? Kenapa nggak pakai yang lama? Nah, artinya itu juga melanjutkan dari pertanyaan terkait banyaknya kritik KUHP yang baru ini juga terkait hukuman mati itu tadi yang disampaikan. Silakan bisa didiskusikan. Iya, tentunya kenapa KUHP ini sangat harus wajib diimplementasikan atau diberlakukan. Saya coba mulai mengulas lagi nih KUHP yang lama ya. Jadi kalau kita bicara KUHP yang lama itu KUHP itu kan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946. Mulai berlaku di Indonesia diberlakukan melalui Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958. Artinya sejak Indonesia merdeka sampai dengan sekarang yang sudah hampir berumur 80 tahun, kita masih menggunakan KUHP yang lama. Gitu. Nah, karena ini KUHP-nya terlalu lama, bahkan di Belanda sendiri pun yang memang sudah awal muasal dari lahirnya KUHP kolonial ini, yaitu juga udah banyak yang ditinggalkan. Nah, kita bicara KUHP nasional di mana para perumus, para pembuat atau para penyusun dari KUHP nasional ini adalah memang murni dan asli anak bangsa. Di situ ada Prof. Wamen, ada Prof. Tuti, ada Prof. Topo,
ada Bu Yenti, ada Pak Albert, dan lain-lainnya. Nah mereka lah yang salah satu di antaranya yang memang sebagai perumus dari KUHP nasional yang memang lahir di Indonesia dan memang memiliki cinta budaya di Indonesia. Tentunya KUHP atau pasal-pasal dalam KUHP yang baru ini disesuaikan dengan tradisi dan budaya di Indonesia itu sendiri. Nah kenapa begitu penting? Suka nggak suka, mau nggak mau, KUHP nasional sudah diundangkan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Dalam pemberlakuan undang-undang tersebut mulai diimplementasikan atau diberlakukan tanggal 3 tahun setelah diundangkannya undang-undang tersebut, yaitu tanggal 2 Januari 2026. Mungkin para advokat, para yang berbackground sarjana hukum, sudah begitu paham dan sudah begitu mengerti apa yang namanya asas legalitas. Nullum delictum nulla puna sine pravia lege punale. Bahwa suatu perbuatan tidak dapat dipidana tanpa ada ketentuan yang mengaturnya atau yang berlaku. Kita bicara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, KUHP kolonial dicabut yang akan berlaku di tanggal 2 Januari 2026. Bayangkan keberlakuan asas legalitas tersebut ketika KUHP tanggal 2 Januari 2026 tidak dapat diimplementasikan. Artinya bahwa atau masih ada penolakan-penolakan di tahun 2026 nanti. Artinya bahwa Indonesia tidak memiliki ketentuan terkait dengan hukum yang mengatur pidana. Ada kekosongan hukum yaitu KUHP tidak dapat diimplementasikan di Indonesia. Atau KUHP dibatalkan atau KUHP ditolak. Apa yang terjadi? Para tersangka, para terdakwa yang sekarang menjalani proses hukum, itu tidak ada dasar hukum untuk dituntut. Tidak ada dasar hukum untuk didakwa. Balik lagi kita bicara asas legalitas. Suatu perbuatan itu baru dapat dipidana ketika memang ada hukum yang berlaku. Ketika itu ditolak, Pak, artinya Indonesia tidak memiliki KUHP. Karena tahun 2023 ini sudah diundangkan. Yang akan berlaku 3 tahun setelah diundangkan, yaitu tanggal 2 Januari 2026. Ini tidak dapat diundangkan, ini tidak dapat diberlakukan, maka Indonesia tidak memiliki KUHP, sehingga para pelaku tindak pidana mulai dari tersangka, terdakwa yang sedang melakukan proses peradilan, bahkan dalam tingkat banding kasasi, yang belum memiliki kekuatan hukum tetap, demi hukum harus dilepaskan. Karena kita berbicara asas legalitas. Nah, makanya kenapa ini sangat penting sih, wajib untuk diimplementasikan, ya itu salah satu diantaranya. Ini akan menjadi kekacauan hukum di Indonesia kalau memang tidak diberlakukan. Nah, sehingga perlulah adanya langkah-langkah sosialisasi seperti ini, bahwa tanggal 2 Januari 2026 KUHP kita berubah. Banyak ketentuan-ketentuan yang memang berubah. Nah mungkin untuk para penggiat anti korupsi, penggiat tindak pidana pencucian uang, juga harus tahu bahwa di dalam KUHP juga mengatur nanti. Ada 5 lex spesialis, undang-undang lex spesialis, pasal lex spesialis yang memang disisipkan dalam KUHP. Itu ada TPPU, ada korupsi, dan ada beberapa hal yang lainnya seperti HAM dan lain-lainnya. Nah itu ada 5 ketentuan. Nah apakah itu mencabut undang-undang yang lex spesialis? Tidak. Tapi satu pasal tersebut yang memang dicabut dalam undang-undang lex spesialis. Kalau di undang-undangnya tetap berlaku enggak? Tetap. Undang-undang TPPU tahun 2010 tetap berlaku. Undang-undang tindak pidana korupsi tetap berlaku. Cuman ada 1 atau 2 pasal yang diatur di dalam KUHP yang itu tidak akan berlaku nanti di dalam undang-undang lex spesialis. Jadi undang-undangnya mengikuti undang-undang yang terbaru yaitu KUHP nasional. Tadi pertanyaan yang kedua tadi Bang, terkait hukuman mati. Ini kan juga menjadi perdebatan. Ya. Hukuman mati itu kalau nggak salah di pasal 100 di KUHP yang baru. Memang itu juga jadi perdebatan dan perdebatan itu tidak juga terjadi di kita Mas Hudi. Perdebatan itu kalau yang saya pelajari juga terjadi pada tim perumus. Kalau kita baca dalam pasal 100 itu, memang itu atau terkait dengan hukuman mati, memang itu ada syarat percobaan.
syarat percobaan, dia berkelakuan baik, dia apa pokoknya A, B, C, D, E. Nah, ada tim perumus yang memang bahwa hukuman mati itu tidak harus melulu dengan masa percobaan. Ada juga tim perumus yang mengatakan bahwa hukuman mati harus menggunakan masa percobaan. Kalau ditanya saya melihat yang mana, kalau saya sederhana. Dalam pasal 100 tersebut karena ada pengecualian, ketika memang atau ada syarat, ketika memang kita tutup syarat itu, apakah itu dengan pengecualian atau tanpa pengecualian? Artinya apakah hakim bisa melakukan vonis hukuman mati atau dengan syarat? Jadi ada dua keadaan, hakim bisa langsung menjatuhkan hukuman mati atau hakim hanya dapat melakukan hukuman mati dengan masa percobaan. Nah, dua perdebatan ini yang memang kalau saya lihat ya sangat potensial sekali diuji melalui Mahkamah Konstitusi karena memang agak riskan soal pandangannya. Kalau saya hanya melihat, kalau dari sudut pandang saya, ketika memang syarat itu ditutup, artinya ketika memang syarat itu tidak ada, artinya apa? Hakim masih dapat untuk menjatuhkan hukuman mati secara langsung tanpa adanya syarat. Nah, ketika ini dimaknai bahwa hakim hanya dapat memutus hukuman mati dengan syarat, artinya bahwa terpidana hukuman mati yang sebelumnya, dia harus menggunakan syarat. Karena memang dia harus menggunakan undang-undang yang berlaku yang paling menguntungkan dari terpidana. Nah, jadi itu. Dengan dua syarat inilah yang memang satu dengan syarat, satu bisa dapat melakukan hukuman mati secara langsung, menjatuhkan. Hakim itu kan dapat menjatuhkan hukuman mati secara langsung atau hakim hanya dapat menjatuhkan hukuman mati dengan syarat. Nah, itu juga kan perdebatan sebetulnya. Amit. Bagi kami, hukum tidak mampu menciptakan kesadaran hingga percuma ada KUHP baru, yang paling baru atau tinggalan Belanda, percuma. Bagi kami orang bersalah itu tidak salah, tapi tersesat. Tersesat karena keterbatasan ketidaktahuan atau kurang kesadaran. Pertanyaanku cuma siji. Kejeman di hukum tinggalannya Belanda, barek hukum karya anak bangsa. Pun. Pertanyaan abot. Dan harus dijawab, Bang. Dan harus dijawab. Tentunya Cali ya kalau saya lihat, atau ini pandangan saya ya, pandangan saya pribadi, kalau kita bicara kejam mana, tentunya kejam kolonial. Tentunya kejam kolonial. Kenapa saya bisa atau berpikiran bahwa itu kejam kolonial? Karena memang kalau kita bicara kolonial itu pidananya cuma pidana pokok yaitu pidana penjara, pidana kurungan dan lain-lain. Tapi kalau kita bicara pidana nasional, KUHP nasional itu dia ada masih dalam segi kemanusiaannya masih ada yaitu kerja sosial, terus bisa dialternatifkan dengan denda dan banyak juga hukum yang hidup di masyarakat yang living law itu tadi yang memang coba diangkat nih dalam KUHP yang baru. Jadi contoh yang paling menarik lagi, ya mohon maaf ini, karena memang harus berlaku, suka nggak suka harus berlaku. Jadi ada pasal di dalam KUHP nasional ini, yaitu menawarkan atau menampilkan alat peraga pencegah kehamilan di muka umum. Nah itu baru tuh, dulu nggak ada Pak. Bukan tambah kejam Pak, artinya memang untuk membatasi ketika memang alat pencegah kehamilan ini ketika ada anak kecil. Saya ambil contoh deh di supermarket itu kalau kita mau bayar Pak, Cak, kita mau bayar nih di supermarket, ini di depan muka itu Pak. Nah itu kalau anak kecil yang lihat gimana, sedangkan di dalam perda-perda di daerah, rokok aja udah ada yang ditutup. Apalagi kita berbicara alat pencegah kehamilan. Anak kecil datang ke supermarket, depan mukanya udah lihat kayak gitu, apa yang dipikirkan ya kan gitu. Nah makanya saya kembali lagi bahwa ketika memang kita melihat ada perda-perda, salah satunya ya perda di Kabupaten Bogor atau di Kota Bogor, itu udah ada perda yang memang rokok itu tidak boleh ditampilkan
di etalase-etalase. Dia harus ditutup pakai apa namanya gorden dan lain-lain. Nah, itulah salah satu yang menjadi kenapa alat pencegah kehamilan itu juga diatur di dalam KUHP. Nah, itu yang baru tuh yang di dalam KUHP nasional. Terus ada juga yang baru bahwa ya mohon maaf lagi, ini juga memang harus disampaikan kaitannya dengan penjual minuman beralkohol. Penjual minuman beralkohol itu akan dikriminalisasi dalam konteks KUHP ketika dia menjual kembali kedua kalinya kepada orang yang sedang berada di bawah pengaruh alkohol. Jadi kalau analogi sederhana saya, karena kalau misal mau mabuk ya belinya jangan tanggung-tanggung gitu loh. Kalau kita bicara beli mabuk belinya sampai 2 kali, nah itu bisa jadi pidana buat si penjualnya. Itu baru Pak di dalam KUHP. Nah itu bagus maksud saya. Lah begini Bang, tadi ketika Cak Ali bertanya itu ada hal yang menarik di pikiran saya terkait bahwasannya terkait hukum pidana ini tidak ada orang yang jahat begitu Cak Ali ya. Yang ada itu orang yang tidak ada orang yang salah karena orang itu tersesat. Artinya pertanyaan yang sangat mendasar itu sepenting apa hukum pidana untuk kita semua? Sepenting apa? Ya, kalau kita bicara atau bertanya sepenting apa, sebetulnya kita berhidup bernegara pun kan memang ada batasan ya. Ya. Artinya bahwa kembali lagi kalau kita bicara malaperse itu tadi bahwa agama yang bertuhan itu terdapat beberapa kejahatan yang memang tidak perlu dibuktikan lagi atau tidak perlu diatur lagi, contoh pembunuhan. Sekarang agama bertuhan mana yang memang menghalalkan pembunuhan? Pasti itu tidak ada. Dan itu di seluruh hukum di dunia pasti mempidana yang namanya pembunuhan. Nah makanya kita bicara itu sepenting apa ya, sebegitu penting untuk ya namanya kita bernegara, berbangsa dan bermasyarakat. Artinya begini Bang, kenapa kok muncul pertanyaan itu dari beberapa masyarakat yang awam? Karena banyak diketahui hukum itu dirasa tidak adil, begitu loh Bang. Iya, karena ya orang hukum sendiri kalau kita dulu belajar ya, apa sih keadilan? Keadilan adalah ketidakadilan itu sendiri, gitu kan katanya. Katanya gitu. Makanya kalau kita bicara soal keadilan ya kita dari persepsi yang mana kita bicara keadilan. Apalagi kalau kita dalam profesi dari advokat. Kita bicara keadilan ya keadilan adalah ketidakadilan itu sendiri, gitu Pak. Lah, Abang di sini kan juga sebagai advokat, juga ada beberapa rekan advokat, salah satunya ada dari tim YLBH Fajar Trilaksana yang memang banyak berkecimpung di dunia pidana ataupun peradilan anak. Nah, barangkali bisa diwakili pertanyaan dari Gus Muklis nih, Gus Muklis. senior saya ini. Ya, bentar. Atau ketua Young Lawyer. Abang izin ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ini sama-sama Adityanya. Iya Bang, siap Bang. Saya mau bertanya, selama di tongkrongan-tongkrongan, di warung kopi, terus ketemu beberapa tokoh, habis itu di KUHP yang baru ini mengakomodir hukum adat. Kemudian yang saya dengar di dalam tongkrongan itu juga, nantinya ke depannya itu akan dibangun atau dibentuk mahkamah desa. Nah, apakah itu sebagai wujud dari hukum adat atau seperti apa? Seandainya akhirnya memang ada mahkamah desa di mana Pak Lurahnya itu menjadi juru damai, kemudian dibantu oleh para legalnya. Nah, itu bentuk pidana apa yang sampai harus melalui, kan biasanya ada tingkatannya tuh, ya Bang ya? Ya. Kalau masih lingkup ini bisa diselesaikan di daerah tersebut seperti di desa, diselesaikan oleh juru damai yang namanya mahkamah desa. Itu pertanyaan yang keberapa tadi? Udah yang ketiga, apakah memang betul akan dibentuk itu sebagai wujud mengakomodir hukum adat? Terus kemudian bertanya untuk kelanjutan yang tadi yang bisa melaporkan tentang perzinaan anak. Nah, anak kalau di bawah umur nggak cakap hukum itu bagaimana laporannya, masih bisa diterima atau tidak?
Mungkin itu saja. Terima kasih. Siap, abang saya namanya berarti kan, Abang Adit ya. Iya, jadi kalau kita izin Bang ya, saya mungkin sambil diri karena abang nggak kelihatan juga. Jadi kalau kita bicara hukum adat Bang, kalau kemarin yang memang saya pahami abang mohon izin, pertama itu memang kalau waktu itu kita ambil contoh di Bali Bang. Nah, di Bali itu kan hukum adat masih kental sekali tuh. Nah, kenapa harus di Bali? Karena memang pada saat di Bali Bang, itu yang namanya ketika memang ada pelanggaran adat, itu yang mengeksekusi atau bukan mengeksekusi ya, menyatakan dia bersalah atau tidak itu kan kepala adat. Nah, pencalang. Pencalang itu kan kalau kayak di NU itu bansernya kan. Nah, kiainya. Nah, jadi memang kalau kita bicara hukum adat, sebetulnya kalau di KUHP baru itu memang nanti diatur dalam peraturan pemerintah. Artinya memang pemerintah daerah lah atau pemerintah tingkat provinsi yang memang mengatur mana saja sih yang masuk hukum adat. Proses peradilannya sendiri yang biasanya hukum adat itu dia diperiksa dan diadili oleh kepala adat atau pencalang itu tadi yang menurut Abang. Nanti dalam KUHP nasional bahwa yang akan melakukan pemeriksaan dan melakukan bersalah atau tidaknya, yang mengadili bersalah atau tidaknya itu tetap hakim pengadilan negeri Bang. Tetap hakim pengadilan negeri, di mana posisi kepala adatnya? Nah, kepala adatnya itu nanti atau tadi yang Abang bilang sebagai MKD, majelis adat lah ya. Majelis adat itu dia nanti akan bertindak seolah-olah sebagai saksi, Bang. Saksi atau sebagai ahli yang memang mengetahui bagaimana sih adat di tempat tersebut. Karena apa? Karena kalau kita bicara proses peradilan, hakim itu kan tidak hanya ada di Bali ya, orang Bali kan enggak seperti itu, Bang. Tapi ada orang Jawa yang di Bali, ada orang Sumatera yang di Bali, ataupun sebaliknya gitu loh. Sehingga apakah dia memiliki pengetahuan soal hukum adat tersebut, ya kembali lagi bahwa dia hanya mengadili bersalah atau perbuatan tersebut bersalah atau tidak didasarkan pada nanti ada yang namanya ahli atau saksi dari kepala adatnya. Karena memang beliaulah yang memang paling mengetahui bagaimana sih hukum adat di sana, prosesnya seperti apa, apakah benar ini melanggar adat atau ini tidak melanggar adat. Nah, namun untuk bersalah atau tidaknya, palunya dikembalikan kepada hakim pengadilan negeri, Bang. Bukan di adat lagi. Beda dengan kalau kita bicara hukum syariah yang di Aceh ya, karena memang kalau di Aceh itu kan dia memang dispesialiskan di sana, sehingga ada hukum-hukum syariah yang berlaku di Aceh. Tapi kalau kita bicara hukum adat pada in generally, secara umum, tentunya yang akan pembeda nanti di dalam KUHP nasional adalah yang memutus perkara tersebut tetap berada di tangan pengadilan negeri. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua tadi kaitannya dengan Bang? Perzinahan. Apakah anak di bawah umur ya Bang ya? Yang lapor. Tetap Bang, kalau kita bicara sebagai pelapor itu tidak bisa Bang kalau anak. Dia harus wali atau orang tuanya. Kalau anak melakukan pelaporan pasti ditolak lah oleh PKT. Nah, tapi dia harus wali atau orang tuanya yang memang membawa akta kelahiran dan lain-lain. Kalau itu tetap mengacu pada hukum acara Bang, kalau kita KUHP kan sekarang masih digodok nih, belum diberlakukan, yang diberlakukan itu baru KUHP-nya, baru hukum positifnya, tapi hukum acaranya masih digodok. Nah kalau kita bicara lagi, kalau anak yang sebagai pelapor, mau dia sebagai korban pelecehan atau mau dia sebagai korban pencurian, mau dia sebagai korban apapun itu tetap orang tuanya Bang. Mohon izin, pemahaman saya ya, ketika memang dia masuk ke proses peradilan baik di tingkat kepolisian. Seperti itu Abang, mohon izin Bang. Sudah terjawab? Monggo. Ada yang bertanya lagi? Dari rekan-rekan wartawan? Ya, pastinya. Menindaklanjuti ya terkait KUP baru ini mungkin dari teman-teman advokat ya, memang biasa yang dibicarakan nanti. Jadi per 2 Januari 2026 itu yang berlaku. Artinya pasti ada proses-proses hukum yang belum selesai di pengadilan. Nah ini kan biasanya pertanyaan umum ya kan, semua kalangan advokat kan gitu. Nah itu nanti bagaimana? Artinya peristiwa itu
peristiwa kejadian atau kriminal atau apalah, itu proses penyidikan, tersangka, tahap 1, tahap 2 itu kan memakai KUHP, kalau pidana KUHP yang lama. Nah kemudian tanggal 2 Januari 2026 itu berlaku dan proses itu masih di persidangan, itu memakai apa? Nah, itu kan, apakah masih berlaku di KUHP yang lama atau menyesuaikan dari KUHP yang baru? Itu, mungkin itu. Ya, jadi tentunya gini Bang, kalau kita bicara di dalam asas dalam hukum pidana, ketika memang ada dua peraturan yang memang mengatur hal yang sama atau dua peraturan tersebut yang memberikan kriminalisasi dalam konteks pidana ya. Kalau saya selalu bicara kriminalisasi walaupun memang banyak orang mengatakan konotasi kriminalisasi itu negatif. Padahal kalau kita bicara kriminalisasi itu kriminalisasi yang memang ada dalam hukum pidana, artinya memang dilegalisasikan kriminalisasi tersebut dalam KUHP. Nah kalau kita bicara soal kriminalisasinya, kalau hukum acaranya memang kita masih sama, bahwa ini masih KUHP, KUHP kita belum berubah, masih KUHP tahun 81. Nah tapi kemudian ketika memang kita bicara hukum materialnya, maka yang berlaku adalah hukum di mana yang memang meringankan terdakwa atau tersangka. Jadi semua pasal berubah tuh. Pasalnya berubah, unsurnya berubah dengan penyesuaian tentunya menggunakan hukum mana nih yang memang lebih ringan. Contoh, ya mungkin yang kemarin ramai itu kasusnya Pak Sambo ya. Nah Pak Sambo itu kan karena dihukum mati, apakah terus setelah dihukum mati dijatuhkan hukuman pidana mati, apakah dengan berlakunya ini nanti dia kena bersyarat itu tadi. Nah itu juga pasti menggunakan pidana yang memang meringankan atau lebih menguntungkan lah. Bahasanya itu lebih menguntungkan pihak terdakwa. Karena apa? Kalau kita bicara kasusnya Pak Sambo, karena kan belum ingkrah. Makanya untuk yang memang belum ingkrah atau belum berkekuatan hukum tetap, dia masih menggunakan apabila terdapat dua ketentuan yang mengatur, dicarikan ketentuan mana yang menguntungkan dari terdakwa. Seperti itu. Enggak, sebenarnya kalau mau ngobrol di kantor aja Bang. Enggak, maksudnya biar bagus di KUHP yang baru kan gitu kan. Iya. Ya ini proses pemidanaan di pengadilan artinya kan gitu. Semisal ini fakta kan itu kan di lapangan, saya ngomong di lapangan. Artinya kan ada proses tuntutan jaksa. Pastinya sebelum tanggal 2 itu mesti ada yang proses sebagaimana dia menerapkan pasal KUHP yang lama kan gitu. Nah, itu bagaimana? Maksudnya bisa enggak itu menjadi ultra petitannya hakim atau bagaimana untuk menyesuaikan dengan KUHP yang lama atau mengembalikan ke jaksa untuk menyesuaikan dengan KUHP yang baru. Iya, jadi sebetulnya kalau kita baca Bang ya, kalau kita lihat hukuman pidana yang ada di dalam KUHP lama dan KUHP baru, sebetulnya kalau kita bicara tuntutan penjaranya nggak jauh beda. Nggak jauh beda yang namanya pencurian, yang namanya penggelapan, itu nggak jauh beda Bang. Ancaman pidana penjaranya ya. Nah apa yang diancam pidana penjara ini kan ya kalau kita melihat proses pelaksanaan yang terjadi hari ini di tingkat kejaksaan, ya nggak selalu juga maksimal, artinya bahwa ketika memang dalam konotasi pidananya dia 5 tahun diancam, apakah terus didakwa dengan 5 tahun? Saya rasa kalau kita lihat faktanya, de facto hari ini tidak juga seperti itu. Walaupun memang diancam pidana penjara 5 tahun, katakanlah seperti itu, tapi dakwaannya kadang hanya 3 tahun, 2 tahun, dan 1 tahun. Nah apakah itu nanti lebih ringan dari KUHP yang baru? Tentunya kan dia lebih untung yang mana antara KUHP baru dan KUHP yang lama. Jadi itu kasuistis sih sebetulnya. Nggak bisa juga kita samakan semuanya. Gitu Bang. Baik, sudah tak Pak? Oke, izin Mas siapa? Mas Nara. Saya saya Faiz dari media. Iya Bang, siap. Siap. Gini Bang, melanjutkan
ya saling berhubungan dengan apa pertanyaan dari Mas Hudi tadi kan. Dalam proses hukum pidana di tingkat kepolisian itu ada penyelidikan, penyidikan, gelar perkara dan penetapan tersangka. Lah mungkin adalah beberapa di sejumlah kasus itu berhenti ya mungkin atau bisa dikatakan damai setelah penetapan tersangka tiba-tiba korban mencabut laporan dan atau istilahnya sekarang itu restorasi justice mungkin lah. Nah mungkin pertanyaannya apakah di KUHP nasional ini diatur enggak tentang hal-hal itu? Terus siapa yang punya wewenang melakukan RJ itu antara polisi atau kejaksaan atau keduanya memang punya wewenang dan sebatas ada kriterianya orang ini di RJ. Kalau yang KUHP lama mungkin sepengalaman saya liputan kriminal itu ya selama kerugian kurang lebih dari berapa ya? 5 juta ya? Hah? 10 juta lah. Kurang dari 5 juta itu bisa di RJ. Mungkin ada nggak bocoran lah ataupun di KUHP nasional itu, Pak, Mas? Iya, Abang terima kasih. Ya ini sebetulnya semua orang juga punya pandangannya masing-masing ya Bang ya. Artinya di sini juga kan banyak teman-teman dari praktisi hukum, dari advokat dan lain-lain yang tentunya memiliki pandangan yang berbeda. Nah, kalau menurut saya Bang, mohon izin kalau kita bicara restoratif justice itu kan memang dalam konteks hukum acara ya Bang ya. Tadi dikatakan bahwa ada dalam tahap penyelidikan, penyidikan, gelar perkara, penetapan tersangka, bahkan ada P21 tahap 1 sampai P21 tahap 2. Nah kalau kita bicara restoratif justice, dari ketiga lembaga Bang, mohon izin ini yang saya tahu, itu ada kepolisian, kejaksaan, dan hakim. Nah di setiap tingkatan, khususnya di dalam kepolisian dan kejaksaan, dia memang memiliki prosedur yang berbeda-beda Bang. Katakan tadi Abang sampaikan dalam tingkat kepolisian ada yang namanya RJ di bawah 5 juta. Untuk perkara yang memang di bawah 5 juta. Kalau kita bicara lagi dalam konteks peraturan ketentuan yang memang ada dalam SOP kejaksaan, itu bisa sampai 7 atau 8 juta saya lupa. Di bawah 7 atau 8 juta. Artinya memang ada SOP yang memang berbeda nih Bang, mohon izin. Mulai dari Perkapolri sama Perkajagung mungkin ya pada saat ini memang dia berbeda-beda Bang. Nggak bisa disamakan di tingkat kepolisian seperti apa, di tingkat kejaksaan seperti apa. Namun tentunya tingkat kepolisian juga dia memiliki kewenangan untuk restoratif justice. Tingkat kejaksaan pun punya kewenangan untuk merestoratif justice. Nah, tapi ada batasan juga. Kalau kita bicara RJ, artinya bahwa terhadap delik aduan. Apakah kemudian delik dengan laporan polisi model A misalkan, yang bukan delik aduan, bisa dilakukan RJ? Tidak, karena memang pelapor atau pengadunya adalah dari pihak kepolisian itu sendiri. Tapi kalau kita bicara laporan polisi model B, di mana adalah masyarakat pada umumnya yang menjadi korban dan yang menjadi pelapor, nah itu tentunya juga bisa dimungkinkan ada yang namanya delik aduan tersebut, bisa ada namanya kesempatan untuk restoratif justice. Nah kalau kita bicara perdamaian tentunya berbeda dengan restoratif justice Bang. Kalau perdamaian katakanlah ada kerugian juga, banyak kerugian yang memang katakanlah di atas 100 juta juga banyak. Terus dilakukan perdamaian ya itu kembali lagi silakan antara korban dan pelaku. Nah kalau RJ setahu saya itu dalam Perkapolrinya jelas Bang. Bahwa untuk di SP3 karena adanya RJ itu harus juga dilakukan gelar perkara. Apakah ini layak untuk di RJ atau tidak. Nah gelar perkara sendiri juga kan terbagi menjadi 2. Ada gelar perkara biasa dan gelar perkara khusus. Nah dalam konteks RJ ini harus dibawa dulu ke dalam tahapan proses gelar perkara. Ketika memang dalam proses gelar perkara tersebut dapat disimpulkan bahwa ini bisa di RJ silakan. Pun demikian dengan kejaksaan Bang. Katakanlah di RJ di tingkat kepolisian nggak berhasil. Tapi RJ di tingkat kejaksaan berhasil. Jaksa pun punya kewenangan untuk menghentikan penuntutan. Kalau tingkat kepolisian untuk penghentian penyidikan, di kejaksaan itu penghentian penuntutan. Artinya penuntutan itu tidak dapat dilanjutkan karena adanya restoratif justice. Seperti itu Abang, mohon izin jawabannya. Ya. Jadi begini Bang Adit, karena diskusi kita malam ini itu juga difasilitasi oleh channel podcast YouTube.
Baik. ngopi dhisik, artinya ada sebuah pemahaman yang kemarin-kemarin juga beredar terkait pasal aborsi ini. Karena di KUHP yang baru itu kan terkait aborsi itu dibenarkan oleh hukum. Nah, barangkali Abang bisa memberikan pemahaman kepada masyarakat umum, kepada masyarakat awam yang ada di sini ataupun yang sedang menonton di channel YouTube Ngopi Dhisik. Iya, kalau kita bicara aborsi dalam KUHP yang baru, sepemahaman saya memang udah mulai dilonggarkan ya. Dalam artian memang ada kekosongan hukum pada saat itu kalau kita bicara atau kaitannya dengan kesehatan. Ya. Apakah aborsi tersebut bisa dilakukan dengan alasan kesehatan? Tentunya bisa kalau kita bicara, kalau kita melihat nih dalam sudut pandang KUHP yang baru. Dan kalaupun kita bicara aborsi juga berarti kita bicara janin. Ya. Terbagi menjadi beberapa bab bahwa ada pelaku tindak pidana kejahatan yang berkaitan dengan janin, ada juga pelaku kejahatan yang berkaitan dengan nyawa orang. Apakah janin dengan umur 3 minggu atau 4 minggu sudah bisa dikatakan kejahatan terhadap nyawa? Apakah dia sudah bernyawa? Itu kan pernah terjadi sebetulnya dalam kasus-kasus hukum yang sebelumnya. Nah, makanya kenapa ada pemisahan antara tindak pidana kejahatan terhadap janin dan tindak pidana kejahatan terhadap nyawa. Janin yang memang belum berusia 3 minggu contoh, apakah sudah bisa disebut sebagai sudah bernyawa? Nah, itu juga sudah diatur sebetulnya Ya, di dalam kalau di KUHP baru itu kan tidak lebih dari 14 minggu, Bang. 14 minggu, 14 betul. minggu. Iya. Ya memang kalau tidak lebih dari 14 minggu apakah dia masih disebut janin atau tidak kan seperti itu. Nah, tentunya itu soal implementasi ya. Kalau kita bicara implementasinya. Ya, kemudian karena memang kita juga berada di Gresik kali ini, kemudian kebanyakan yang menonton di channel YouTube ini juga masyarakat Gresik. Di masyarakat Gresik ini sangat banyak sekali, Bang, terkait hajatan-hajatan yang menggunakan jalan umum ataupun fasilitas umum. Lah di KUHP baru ini juga ada sebuah pemahaman yang kemarin juga sempat beredar di berita nasional ataupun lokal mengenai izin pesta. Nah, akhirnya banyak beberapa netizen itu mempertanyakan, bagaimana kalau kita membuat hajatan tanpa izin berarti bisa dong dipidana. Pandangannya masyarakat akhirnya mengingat ataupun melihat peristiwa-peristiwa yang ada di Amerika ketika hajatan itu mengganggu, maka pihak kepolisian bisa datang. Nah, ini bagaimana ini pemahaman ke masyarakat terkait KUHP yang baru ini, Bang? Iya, sebetulnya kalau kita bicara kebisingan ya, di KUHP lama juga ada. Di KUHP lama juga ada, mengganggu ketertiban umum itu ada, dan di KUHP baru juga ada. Cuman memang bahasanya lebih disederhanakan atau lebih disesuaikan dengan budaya di Indonesia. Kalau dulu kan memang terjemahan dari WVS kan, Ya. diterjemahkan menjadi bahasa Indonesia. Nah, kalau kita bicara keramaian, sebetulnya itu udah hal yang berbeda, Pak. Siap. Karena ada yang namanya izin keramaian. Nah, izin keramaian itu merupakan sesuatu hal yang berbeda dengan kejahatan yang masuk dalam konteks KUHP. Kalau kita bicara KUHP, toh di KUHP yang lama juga di KUHP kolonial itu diatur, Pak. Melanggar ketertiban umum, melakukan keramaian, berisik di malam hari, itu ada di KUHP lama. Nah, Ya. apakah itu terus menjadi, ya memang perbuatan tersebut dikriminalisasi melalui KUHP. Apakah kemudian pasal tersebut banyak digunakan? Tidak. Gitu. Artinya memang dengan adanya pihak yang merasa dirugikan atau pihak yang merasa terganggu ya silakan aja. Tapi kalau kita bicara budaya, apalagi budaya timur, yaitu budaya-budaya yang memang lebih mengedepankan sowan, bertemu dan lain-lain. Saya rasa walaupun memang pasal itu tetap dipertahankan dalam KUHP nasional, ya keberlakuannya sama dengan KUHP yang dulu. Berbeda halnya dengan izin keramaian. Kalau izin keramaian, contoh misalkan izin keramaian untuk melakukan demonstrasi juga kan memang sudah diatur. Apa harus bagaimana, 3 kali 24 jam harus disampaikan pemberitahuan. Ya memang itu hal yang berbeda, Pak. Kalau kita bicara soal izin keramaian dengan peristiwa atau kejahatan yang bersifat dengan ketertiban umum. Iya. Nah, ini biar saya bacakan aja, Bang, ya. Di pasal 274 ayat 1 itu, setiap orang yang tanpa izin mengadakan pesta atau keramaian untuk umum di jalan umum atau di tempat umum
dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori 2. Nah, itu Iya. artinya begitu, Bang. Iya, karena memang kalau itu kan kita bicara jalan umum, Pak. Ya. Jalan umum atau di tempat umum. Kalau saya ngadain pestanya di rumah, terus tetangga saya ternyata keberisikan sama dangdutan saya, apa bisa menggunakan pasal itu? Tempat saya kok. Ya, artinya memang ya balik lagi bahwa ini kaitannya dengan ketertiban umum, jalan umum. Kalau kita bicara izin, ya memang izin itu kan perlu disampaikan. Salah satu contohnya adalah kaitannya dengan demonstrasi itu tadi. Sekarang pertanyaannya izinnya itu siapa yang memberikan? Kemarin juga sempat keluar, Bang, bukan pihak dari kepolisian yang memberikan izin. Iya, itulah. Itu sempat ramai kemarin, Iya. tapi untuk kali ini nggak usah lah dibahas. Iya. Barangkali ada yang bertanya? Gus Muklis mewakili YLBH Fajar Trilaksana. Siap senior. Bang, Assalamualaikum. bang diskusi loh bang ini bang. Sambil ngopi santai. Siapa bang? Tadi saya dengar tadi bahwasanya dari penjelasan Bapak Adit tadi bahwa KUHP terbaru disisipkan peraturan pasal mengenai tipikor, Betul. tindak pidana korupsi. Sedangkan ada aturan lainnya yang mengatur tentang tindak pidana korupsi itu sendiri. Betul. Nah, dan di hukum Indonesia itu kan berlaku lex specialis derogat legi generalis. Nah, pertanyaan saya, bagaimana nantinya penerapan di pengadilannya mengenai tipikornya? Monggo, makasih. Iya, memang itu juga yang jadi pertanyaan kami sebetulnya bang. Karena kita menganut hukum yang lebih sempit akan mengenyampingkan hukum yang lebih umum. Namun pada saat itu saya hanya mendapat jawaban seperti ini, abang mohon izin. Bahwa di kita pun menganut yang namanya hukum yang keluar lebih baru akan menyampingkan hukum yang sebelumnya. Nah makanya kenapa? Karena memang alasannya pada saat itu bukan soal undang-undangnya Pak yang diganti. Tapi ada pasal yang dirubah. Jadi ada kurang lebih itu ada 5 bang, mohon izin. Itu ada TPPU, korupsi, HAM, dan ada beberapa lagi saya lupa. Itu memang diatur disisipkan beberapa pasal. Jadi ada bab terkait dengan tindak pidana korupsi, ada bab yang terkait dengan tindak pidana pencucian uang yang hanya menghapus 1 pasal atau 2 pasal gitu. Jadi dalam misalkan yang diatur di dalam KUHP nasional ini pasal 2 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Nah, yang di Undang-Undang Tipikor itu pasal 2-nya tidak berlaku, tapi menggunakan pasal yang di KUHP. Nah, untuk selain dari pasal 2 itu, dia tetap menggunakan Undang-Undang Tipikor. Soal gratifikasinya, dia masih tetap masuk di Tipikor, Bang. Nah, tapi kalau untuk 1 pasal atau 2, 3 pasal yang memang ada di dalam KUHP, yang memang selama itu tidak dirubah oleh KUHP, maka dia akan tetap berlaku. Yang dirubah oleh KUHP, maka menggunakan yang di KUHP. Nah, dengan dasar asasnya itu tadi bahwa hukum yang baru akan mengenyampingkan hukum yang sebelumnya. Padahal kita pun ya sama, kita sama-sama ini kan Bang ya, lex specialis derogat lagi generali. Ternyata ada juga asas yang menyatakan bahwa dan hukum yang baru akan mengenyampingkan hukum yang sebelumnya. Dan yang lebih menjadi kami cukup puas pada saat itu atas pertanyaan itu adalah yang ini tidak merubah undang-undang. Tapi ini hanya merubah pasal yang memang di pasal ini sudah diatur, di sana maka sudah tidak diatur. Hanya pasal aja Bang, bukan undang-undangnya Bang. Nah kalau undang-undangnya berarti kita bicara secara keseluruhan. Nah kalau ini hanya 1 atau 2, 3 pasal saya lupa. Dalam setiap perbuatan spesialisnya loh ya, kayak tadi tipikor, terus pencucian uang, ada HAM kalau nggak salah itu. Ada lagi ada 5 kok saya ingat itu. Termasuk narkoba kalau nggak salah itu Bang. Narkotika. Kalau nggak salah loh, nggak salah ingat saya. Iya ada undang-undang sendiri, makanya lex spesialis itu tadi kan Bang. Kami pun waktu itu berpikir seperti itu, karena ini kan ada lex spesialis, kenapa kok bisa diatur dalam legi generalinya gitu. Tapi jawabannya adalah, ini kita tidak merubah undang-undang Pak katanya. Tetap berlaku Bang tetap ya? berlaku, yang tidak berlaku itu pasalnya yang dirubah. Nah dia menganalogikan lagi kaitannya dengan Omnibus Law. Bahwa di Omnibus Law itu bahkan tidak hanya undang-undang, ada yang undang-undangnya dirombak, ada juga yang pasalnya yang dirubah katanya. Nah sehingga memang keberlakuan itu memang diakui di Indonesia. Seperti itu Abang, mohon izin. Diskusi Bang, saya nggak jauh lebih
Kayaknya abang lebih senior kan gitu bang. Iya Bang. Banyak belajar saya bang. Jadi begini Bang Adit, karena rekan-rekan advokat di sini semua kan sudah banyak berbisik-bisik, artinya sudah banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang tidak bisa disampaikan di malam hari ini secara tuntas, karena Iya, betul, kalau Bang. semuanya bertanya nanti bisa pukul 12 malam ini Bang. Iya, nggak apa-apa. Nah, artinya satu pertanyaan lagi lah nanti bagi teman-teman semua. Nah ini ada Gus dong. Pak Saiku Oh yang siap, bertanya. baik abang. Terima kasih. Menarik sekali perbincangan malam ini yang menjadi concern saya, kenapa mesti saya punya minat terhadap dialog pada malam hari ini. Saya kepingin berbicara lebih umum, tidak pada konteks konten dari KUHP-nya. Pertanyaannya adalah dengan munculnya KUHP nasional ini, siapa sebenarnya yang paling diuntungkan? Yang kedua, tentu dalam setiap perubahan regulasi ada hal yang disederhanakan, ada hal yang lebih dirumitkan. Dalam KUHP nasional ini, persoalan apa yang lebih dimudahkan, disederhanakan dalam penyelesaiannya, baik itu pembuktian dan lain sebagainya, dan hal apa yang lebih menjadi hal yang rumit dari persoalan ini. Yang terakhir tadi menindaklanjuti pertanyaan teman-teman, isi pasal peralihannya itu seperti apa? Sehingga tidak ada lag hukum yang ada di negara kita. Terima kasih. Ya, siap Pak. Mungkin jangan bertanya ya Pak, kita diskusi Pak. Kalau bertanya kayak gimana gitu saya Pak. Jadi kalau kita bicara yang pertama Pak, kaitannya dengan siapa yang lebih diuntungkan. Tentunya kalau secara saya pribadi Pak, siapa yang diuntungkan tentunya korban Pak. Karena balik lagi yang awalnya kita bicara lex talionis itu tadi bahwa hukum sebagai alas balas dendam, nanti dalam konsepsi KUHP ini juga masih bisa dibuka yang namanya alasan pemaaf, terus kita bicara lagi yang namanya denda dan memang banyak hal lah. Nah itu yang pertama korban, yang kedua itu mungkin negara Pak kalau menurut saya. Kenapa negara? Balik lagi Pak, konsepsi hukum pidana ini tidak harus selalu melulu memenjarakan orang. Karena memenjarakan orang itu Pak, itu beban Pak. Kalau menurut saya loh Pak ya, itu beban untuk negara, salah satu diantaranya adalah ketika memang dia masuk dalam lembaga pemasyarakatan itu udah paling pasti itu menjadi beban negara. Karena apa? Satu kaitannya dengan hak-hak dari terpidana ini sendiri yang memang dia tidak, yang dalam kondisi tidak bebas, dia memiliki hak asasi manusia untuk hidup dan masyarakat dan lain-lainnya, maka kaitannya dengan konsumsi dan lain-lain juga itu akan menjadi anggaran negara. Nah itu yang pertama Pak. Terus yang kedua kaitannya dengan apa namanya, apa yang paling, apa tadi Pak, membedakan, oh yang sederhana dan yang menyulitkan ya Pak ya. Tentunya kalau misalkan kita mensederhanakan, saya bicara yang menyulitkan dulu Pak. Kalau kita, saya dalam pribadi dalam konteks pengacara, yang menyulitkannya di mana? Ya karena memang ada hal-hal baru Pak. Hal-hal baru yang memang dulu tidak diatur di dalam KUHP, sehingga sekarang diatur di dalam KUHP nasional. Kalau bahasa saya itu tadi, kriminalisasi. Salah satu diantaranya yang memang menjadi konsentrasi saya itu adalah kaitannya dengan kohabitasi. Karena kalau kita bicara kohabitasi, apalagi dikaitkan dengan nikah siri, nah itu juga akan menjadi apa ya, akan menjadi sesuatu yang serius lah untuk di Indonesia sendiri. Karena kalau kita bicara kohabitasi, maka dia dapat hidup bersama dengan perkawinan yang sah. Dikatakan di situ dengan jelas perkawinan tersebut harus sah. Nah ketika memang itu tidak sah, maka itu akan menjadi delik kohabitasi walaupun memang merupakan delik aduan. Nah itu yang memang hal-hal baru Pak kalau menurut saya pribadi yang memang menyulitkan tapi tidak juga melunturkan semangat untuk tetap belajar tentunya. Nah hal yang disederhanakan itu adalah kaitannya dengan denda Pak kalau saya lihat secara pribadi. Kenapa denda? Karena di dalam KUHP nasional ini denda ini sudah dikategorikan Pak. Ada kategori 1, kategori 2, kategori 2 itu 10 juta, kategori 3, 4, 5, 6, 7, sampai 8 atau 7 saya lupa. Artinya memang ada kategori denda itu yang memang menyederhanakan, tidak menyulitkan dalam proses pemeriksaan, dari pemeriksaan sampai dengan putusannya Pak. Bahwa jelas
ketika memang sudah ada standarisasi. Kalau dulu kan belum ada standarisasi Pak. Jadi masih mengalihkan sendiri dengan peraturan atau surat edaran Mahkamah Agung pada saat itu dikarikan dengan inflasi atau ya, nilai rupiah, disesuaikanlah dengan nilai rupiah yang memang menjadi secara secara perkembangan zaman ya pasti akan berubah-berubah. Nah dalam konteks KUHP nasional memang dia juga dibuka pintu untuk menyesuaikan, tapi sudah ada golongannya Pak. Ada golongan 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Itu yang sederhana Pak. Dan yang ketiga tadi mohon izin Pak terkait dengan pasal peralihan. Nah tentunya ada Pak, saya lupa di pasal berapanya, tentunya ada di dalam KUHP tersebut bahwa dan jelas sekali itu di bab-bab terakhir itu saya lihat, kalau saya tidak salah ingat itu di bab-bab terakhir itu ada yang diatur kaitannya dengan tipikor, TPPU dan lain-lainnya itu diaturnya di bab terakhir Pak. Tidak di awal atau di tengah. Di awal itu kan ketentuan umumnya, di yang tengah itu mulai masuk ke kejahatannya. Nah, yang di bab ya, di pasal-pasal terakhir itulah ada TPPU, korupsi dan lain-lain. Tentunya di situ ada Pak, bahkan lebih luas lagi di dalam ketentuan umum itu juga dikatakan tidak hanya asas legalitas, tapi ada asas nasional aktif dan lain-lain itu diatur Pak. Nah, cuman saya lupa memang kaitannya dengan ketentuan peralihannya di sebelah mana pasal berapa, tapi sepengetahuan dan seingat saya itu ada Pak di dalam KUHP dan itu terletak di akhir-akhir Pak, di ketentuan terakhir. Seperti itu Bapak, mohon izin kalau tidak memuaskan Pak. Begini Bang, karena memang terkait durasi juga, tantangan apa, Abang juga kan sebagai advokat, artinya berpraktek juga secara langsung mengenai penerapan hukum pidana yang akan berlaku ini ke depannya. Hambatan apa yang pernah dilalui Abang dan hambatan apa yang akan terpikirkan ketika memberikan pandangan-pandangan hukum terkait paradigma baru ini di KUHP yang baru? Iya, kalau bicara hambatan saya rasa kalau dengan diskusi memang ya saya juga tidak banyak tahu soal KUHP nasional. Artinya memang kalau kita bicara hambatan ya sebetulnya ruang diskusi yang memang agak kurang di Indonesia dalam khususnya kaitannya dengan sosialisasi KUHP. Padahal saya kalau kita tarik flashback ke belakang, KUHP ini kan sudah berlaku sejak tahun sudah diundangkan tahun 2023 di mana berlaku 3 tahun setelah diundangkan. Nah artinya kenapa harus berlaku setelah 3 tahun diundangkan, ada apa kan gitu. Seharusnya kan berpikirnya ke sana. Kalau kita bicara 3 tahun sebelum diundangkan berarti disitulah fase sosialisasi, disitulah fase untuk memberikan pemahaman, disitulah fase untuk menyatukan frekuensi kaitannya dengan keberlakuan KUHP nasional. Nah, jadi kalau kita bicara hambatan ya soal waktu ya, karena waktunya juga. Apalagi kalau saya lihat, mohon maaf, mulai dari tingkatan pemerintah daerah, pemerintah provinsi itu jarang sekali untuk mensosialisasikan KUHP nasional. Beda halnya dengan perda, beda halnya dengan perda atau peraturan provinsi dan lain-lain yang itu memang ada sosialisasi peraturan melalui sosper itu kan. Nah sedangkan KUHP ini kalau saya lihat ya sejauh ini masih dari Kementerian Hukum yang memang melakukan gencarnya sosialisasi ini. Minimal berlakunya dulu deh. Kapan sih berlakunya KUHP baru? 2 Januari 2026 itu. Ya, terima kasih Bang Adit sudah memberikan pemahaman, meluangkan waktu pada hari ini terkait pertanyaan-pertanyaan rekan-rekan advokat yang ada di belakang ini. Memang sangat banyak Bang yang bertanya-tanya. Cuman kan karena durasi memang ya nanti aja kita bicarakan ketika diskusi ini diselesaikan. Nah, sebelum saya tutup, terima kasih juga kepada saudara-saudara sekalian yang sudah hadir di tempat ini. Terima kasih sebagaimana pandangan dari ahli hukum Gustav Restbuk yang menyampaikan bahwasannya hukum tanpa moralitas hanyalah kekosongan formal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.